Kalau ada yang nanyain anak saya, bilang dia tinggal di Bandung. Iya, Bu. Awas ya. Kalau sampai kamu bocorkan dia itu adanya di gudang, dikurung di dalam gudang, awas. Iya, Bu. Udah sana. Permisi ya, Bu. Buka! Buka pintunya, buka! Sandra, maafkan Ibu, Nak. Maafkan Ibu. Ibu sebenarnya nggak mau seperti ini. Ibu nggak mau mengurung kamu di sini, Nak. Buka pintunya! Itu yang ada di kandungan si Zahra bukan anaknya Ridwan. Ya iyalah, orang nikah sama Ridwan aja belum ada sebulan, Bu. Tapi cepet banget ya hamilnya ya, Bu ya? Itu dia, perutnya udah gede banget kan. Paling juga itu anak orang-orang yang memperkosa dia dulu tuh. Ya Allah, anak siapa sebenarnya yang berada dalam kandungan aku ini, ya Allah. Saya benar-benar tidak sadar penuh saat kejadian itu. Seandainya saja kau ini bukan anak hamba dan suami hamba. Hamba tidak tahu apakah hamba bisa ikhlas menerima semua ini. Menerima anak dalam kandungan hamba ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Zara, aku bawa pesanan kerja kamu nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Zara. Kamu baik-baik aja kan? Iya, Mas. Aku nggak apa-apa kok. Ini, aku udah bawain rujak pesanan kamu. Iya. Makasih ya. Udah, aku aja yang ambil piring. Kamu gak boleh capek-capek ya. Kamu harus jaga kesehatan, supaya anak kita juga sehat. Iya, Mas. Ya? Yap. Aman belum? Hah? Beres ya. Sekarang kita tinggal laporan sama Apus tak ya? Ya, siap. Ayo. Bu, Bapak sudah menduga. Makanya Bapak tidak pernah mau merestui pernikahan Ridwan dengan Zahra. Orang pasti mengira kalau anak yang dikandung Zahra itu bukan anak Ridwan. Anaknya orang yang memperkosa Zahra. Ibu juga malu, Pak. Ya apalagi Bapak. Iya, Pak. Coba Bapak ngomong baik-baik sama Ridwan ya. Alah, ngomong apa lagi sih? Ridwan itu keras kepala. Pokoknya sampai kapanpun Bapak tidak akan mengakui kalau anak yang dikandung Zahra itu anaknya Ridwan. Terima deh. Terima kasih Pak Soekarta. Tapi tadi nggak ada yang lihat lu kan? Tenang Pak, semuanya aman. Ya udah bagus kalau gitu. Ya udah, lu pergi sekarang. Makasih Pak. Ya.
Makan ya Sandra. Ini bubur kesukaan kamu. Makan ya. Aku maunya Mas Ridwan. Mana Mas Ridwan? Mana Mas Ridwan? Mana Mas Ridwan? Bu! Bu! Sebentar ya nak, Bapak manggil. Nanti Ibu kesini lagi, ya. Iya Pak. Bapak udah rapi, mau berangkat sekarang? Iya Bu, tapi nanti Bapak ada perlu sebentar ya. Bapak mau cari orang pintar. Biar bikin hidupnya Ridwan sama Zahra sengsara. Bagus, Ibu setuju dengan itu. Ibu juga malu sama tetangga. Semuanya pada ngomongin Sandra. Katanya anak kita itu stres. Ibu gak terima. Ibu labrak aja tuh semua orang itu. Ibu bilang Sandra itu lagi keluar kota. Iya Bu, tolong ya Bu, jagain Sandra. Jangan sampai dia keluar rumah. Pasti Ibu jagain. Ibu juga malu sama tetangga. Sandra! Sandra! Bu! Aduh, Ibu ini gimana sih? Pasti lupa ngunci kan? Aduh Bapak, Ibu kan lupa. Gimana sih? Nah, yuk, cepetan deh kita masuk. Aku berangkat ke warung dulu ya. Kamu di rumah jangan kerja yang berat-berat ya. Iya Mas. Semoga hari ini warung kita dapat rezeki yang barokah. Amin. Amin. Yaudah, kamu hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong! 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 Astaga Sandra! Sandra, Sandra! Bang, tolong bang, pegangin bang. Sandra! Pak, bawa pulang aja Pak, ayo. Ayo bawa pulang Pak. Bawa pulang. Sarah, kita harus periksa kepala kamu. Yuk. Sayang, apa perlu kita ke dokter? Nggak perlu Mas. Aku cuman kaget ngeliat Sandra seperti itu. Aku takut banget. Iya. Mas juga kaget. Nggak nyangka dia seperti itu. Aku ngerasa bersalah sama Sandra. Terus kita harus bagaimana? Mas, aku nggak bisa bersama kamu lagi. Apalagi melihat wanita lain disakiti. Dalam agama itu nggak boleh, Mas. Kita menyakiti perasaan orang lain. Maksud kamu? Mas, kamu menikahi aku karena Allah, kan? Iya. Aku punya satu permintaan, Mas. Ya apa, Zara? Aku ingin kau menikahi Sandra karena Allah juga. Aku mohon ya, Mas. Demi kesembuhannya Sandra. Aku rela nih, Madu. Sekarang semua orang udah pada tahu Bu kondisinya Sandra. Ini gara-gara ibu si teledor. Jadi keluar dari kamarnya dia. Ya udahlah Pak, Ibu minta maaf. Ibu lupa kalau Ibu tuh nggak ngunci. Bapak ini kan malu Bu, malu. Mau keluar aja malu. Bayangin Pak Soekarta, orang cukup terpandang, punya anak stres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf kalau saya mengganggu, Pak.
Mau apa kamu datang ke sini? Hah? Gara-gara kamu anak saya tuh jadi stres. Sekarang kamu pergi dari sini, pergi! Saya akan pergi, Bu. Tapi tolong, kasih saya kesempatan untuk jelasin maksud kedatangan saya ke sini. Udah cepet, kamu kesini mau ngapain? Begini, Pak. Saya ingin melamar Sandra untuk menjadi istri saya. Zahra, istri saya sudah mengizinkan, Pak. Kamu menghina saya. Bukan begitu maksud saya, Pak Soekarta. Sudah seperti ini, kamu baru mau menikah dengan Sandra. Karena kasihan. Pak Soekarta, saya... Udah cukup kamu. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi kamu. Assalamualaikum. Mas, yang penting kami udah berusaha buat cari jalan keluarnya. Makasih ya, kamu udah nurutin keinginan aku dengan menikahi Sandra. Meskipun keluarga Pak Soekarta dan keluarganya tidak setuju. Enggak, Zahra. Harusnya aku yang berterima kasih sama kamu. Kamu yang telah menyadarkan aku. Sadar atau enggak, Sandra jadi seperti ini karena aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Bu. Gara-gara istri kamu yang tidak masuk akal, Bapak jadi dimarahin orang. Tapi maksud kami baik, Pak. Kami tidak punya pikiran apa-apa. Pak Karta baru saja dari rumah. Dia merasa tersinggung. Karena kamu ingin menjadikan Sandra istri kamu kedua. Kamu ini punya pikiran apa enggak sih? Saya percaya, Pak, maksud kami baik. Kami nggak punya pikiran apa-apa, Pak. Baik apanya? Sejak kamu menikah sama dia, tidak ada yang baik. Pak, jangan salahin Zahra dong, Pak. Zahra nggak tahu apa-apa. Diam kamu. Pernikahan kamu sudah salah besar. Gara-gara dia, kamu sekarang sudah jadi berani melawan Bapak. Apa kamu tidak malu? Semua orang membicarakan kamu. Kalau anak yang dalam kandungan itu bukan anak kamu. Anak orang-orang yang memperkosa Zahra. Asal Bapak tahu ya, anak di dalam kandungan ini, anak kandung Ridwan sama Zahra, Pak. Pak. Sabar ya, sayang.